Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan sharing beberapa soal untuk materi berhitung cepat ya. Nah, jadi kita telah pelajari bagaimana tips dan triknya, bagaimana menghafal rumus-rumusnya, dan sekarang kita akan coba latihan ya. Kita langsung saja. 204 tambah 205 tambah 206 tambah 207 tambah 208 tambah 209 tambah 210 tambah 211 tambah 212. Nah, kalau misalnya kita menemukan soal seperti ini, jadi kalau mau mengerjakan secara manual itu maka waktu kita akan habis ya. Jadi jangan menggunakan cara-cara manual untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Karena sebenarnya ini punya cara cepat ya. Jadi coba kita perhatikan ini. 204, 205 itu kenaikan 1 ya. Jadi itu kenaikan 1. Secara berurutan kenaikan 1. Jadi beda bilangannya. Beda bilangan yang dijumlahkan ya, yang dijumlahkan tetap itu sama dengan 1. Jadi 1 bedanya. Nah, kalau menemukan soal seperti ini itu sangat gampang sekali ya. Biasanya akan dikasih jumlah angka, kelompok angka itu 9. Bukan 9 sih, ganjil ya. Jadi ganjil. Nah, ambil bagian tengah, ambil tengahnya. Jadi kita ambil tengahnya. Ini berapa sih? 204 ini 1 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. Berarti bagian tengahnya kira-kira di mana? Ya, di 5 ya. Berarti 1 2 3 4 5. Berarti bagian tengahnya itu berapa? Ya, yang di 5 berarti 208. Berarti jawabannya langsung saja. Jawabannya adalah 208 dikali berapa tadi semuanya? 9. Berarti berapa? 1872. Ya, jadi jawabannya adalah E ya. Jawaban E. Nah, begitu caranya. Contoh lain. Misalnya saya kasih 200 tambah 205 tambah 210 tambah 215 tambah 1 2 3 4 5 220 berarti ya sama dengan berapa? Nah, tinggal cari bedanya. Ini kan berapa jumlahnya? Ini ada 5 ya. Ini ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Tengahnya itu berarti ini. Nah, berarti jawabannya 210 dikali 5. Berapa jawabannya ini? Berapa? Oke, jadi 1000 ditambah 10 kali 5 berapa? 50. Jadi caranya ya. Jadi tidak usah kali manual lagi, berarti 1050. Kalau misalnya teman-teman mau buktikan ya bisa. Jadi jumlahkan secara manual, nanti akan mendapatkan nilai seperti ini. Ya, itu. Jadi intinya adalah ini, intinya dia punya beda bilangan yang tetap. Jadi naik. Misalnya kita ambil 3 saja. Contoh lagi ya. Contoh. Misalnya 10 tambah 11 tambah 12. Ini paling gampang ya. Ini kan berapa? Ini 3 ya. Sedangkan tengahnya 11. Berarti jawabannya adalah 11 kali 3. Jawabannya adalah 33. Coba jumlahkan. 10 tambah 11 berarti 21. Tambah 12 berarti jawabannya adalah 33. Sama kan? Oke. Nah, sekarang lanjut nomor 2. 4
ditambah 125 dikurang 4 dikurang dalam kurung min 4 tambah 20 kali 5. Nah, ini hati-hati teman-teman, jangan langsung Anda menjumlahkan 4 tambah 125. Ya, karena ini, ingat, andai ada di dalam kurung penjumlahan pengurangan atau perkalian pembagian, maka itu yang pertama kali kita kerja. Tetapi ini kan tidak ada ya, ini tidak ada dalam kurung. Dalam kurung ini min 4 kan tunggal ya, jadi enggak ini. Nah, kita selesaikan dulu perkalian ya. Jadi ini dulu yang kita selesaikan. Jadi jawabannya adalah 4 tambah 125 dikurang 4 kurang min 4. Ini tambah berapa nih? 20 kali 5, 100 ya. Nah, ini kan sudah sederhana semua ya. Nah, hati-hati. Minus ketemu minus. Minus kali minus berarti positif ya. Berarti ini, sorry ya. Bukan kali ya. Min ketemu min berarti positif. Berarti ini 4 tambah 125 dikurang 4 ditambah 4 tambah 100. Oke, jadi berapa jawabannya? Nah, langsung saja ya. Jawabannya adalah 229. Jadi jawabannya adalah oke. Jadi kita itu harus hati-hati ketika contoh lain misalnya. Jadi ketika ada yang di dalam kurung maka itu harus kita kerja terlebih dahulu. Misalnya 4 tambah 125 dikurang 4 dikurang 4 ya. Kemudian ditambah 20 dikali 5. Misalnya ini saya kasih kurung di sini. Ini saya kasih kurung. Atau jangan, ini bukan ini ya. Yang saya kasih kurung ini, misalnya 4 tambah 125 dikurang 4 ditambah 20 dikali 5. Misalnya saya kasih kurung di sini. Nah, pasti beda hasilnya. Jadi, ini kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya. Berarti 4 tambah 125 dikurang dalam kurung 4 dengan min 4 berarti ini jadinya kalau seperti ini perkalian ya. Nah, jadinya ini perkalian. 4 dikali min 4 berapa? Nah, minus 16 ya, tambah 20 dikali 5. Nah, berarti ini 4 tambah 125 dikurang. Ini berapa? Berapa teman-teman? Ini jadi 5 ya. Nah, kali 5. Berarti 4 tambah 1, ini 4 tambah 125. Ini sebenarnya bisa langsung kita kerja ya. Bisa juga. Ini berapa? 25. Ini berapa? 129 dikurang 25. Nah, beda kan? Jadi tidak sama dengan 229. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. 0,345 kali 0,456 kali 0,655 kali 0,456 sama dengan berapa? Jadi jangan ketika melihat angka yang jelek seperti ini langsung down ya. Padahal sebenarnya kita punya cara jitu untuk menyelesaikan ini. Jadi ada triknya. Ya. Triknya itu adalah untuk menghitung operasi gunakan sifat distribusi. Jadi kalau teman-teman masih ingat sifat distribusi, gunakan sifat distribusi. Nah, coba perhatikan ini. 0,345 dengan 0,456, 0,655 dengan 0,456. Teman-teman masih ingat enggak yang sifat distribusi ini? Oke, sorry. Aduh. Maaf ya. Nah, masih ingat enggak dengan sifat A dikali B ditambah C dikali A. Ingat ya, itu sama dengan ini karena A dengan A sama berarti
A dalam kurung B ditambah C. Itu namanya sifat distributif. Berarti untuk kasus ini itu bisa kita selesaikan dengan cara 0,45-nya kita keluarkan. 0,456 dalam kurung 0,345 ditambah 0,655. Nah, sama dengan berapa? Jadi tidak usah pakai kalkulator ya. Gampang sekali ini 0,345 tambah 0,655 sama dengan berapa? 1 ya. Jadi 0,456 kali 1. Jawabannya adalah 0,456. Jadi jawabannya adalah B. Oke, jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, 0,6464 dibagi 0,0032. Nah, kalau dapat soal seperti ini supaya angkanya tidak jelek, kita ubah dulu nih. Ya, jadi keduanya ini kita kali 100 atau kita kali 1000 terserah lah ya. Nah, kalau misalnya ini kita kali 10, kita kali 1000, kita kali 100, kita kali 10.000 terserah. Tapi intinya adalah jadi boleh kali 10, boleh kali 100, boleh 1000, boleh 10.000 dan seterusnya. Intinya angka ini ketika kita kalikan dengan angka yang di bawah ini, dia tuh komanya hilang ya. Jadi tidak punya koma lagi, tidak desimal lagi. Nah, gimana caranya? Nah, coba perhatikan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 digit di belakang koma. Berarti kalau 4 digit, maka yang paling bagus adalah kali dengan 10.000. Ini kalau 4 digit. Di belakang koma ini 3 digit. Ini 2 digit. Yang ini 1 digit. Ya sudah, langsung saja ya. Berarti kalikan 10.000 ya menjadi berapa? Nah, ini kalau dikali 10.000 berarti langsung saja ya. Berarti jawabannya adalah 6464. 6464. Ini dikali 1000. Nah, caranya coba perhatikan. 0,6464 dikali 10.000. Ya, sorry, maaf ya, 10.000. Kali 10.000. Coba perhatikan, di sini ada 4 0. Nah, caranya kalau mau langsung tinggalkan 4 0 nih, berarti 1 2 3 4. Berarti jawabannya adalah 6464. Nah, dibagi. Nah, ini berapa nih? 0,0032 dikali 10.000 berapa jawabannya? Ya 32 ya. Nah, 32. Jadi sudah 6464 dibagi 32. Nah, 6464 bagi 32. Ini angkanya cantik sekali. Berarti jawabannya adalah 264. 64. Hati-hati jangan langsung 2 ya, salah. Tapi tetap tambahkan 0 dulu, baru di sini ya 64 0. Jadi jawabannya adalah 202. Oke. Nah, kita lanjut. Waduh. Nah, nilai dari akar 6, akar 6, akar 6, akar 6, akar 6 dan seterusnya. Nah, ini sih kalau dapat soal begini langsung ya. Ini misalkan dulu nih. Misal X itu sama dengan berapa? Ya, yang di dalam. Oke, 6, akar 6, akar 6, akar 6, dan seterusnya ya. Nah, seterusnya. Berarti kalau X-nya saya pangkat 2, jadinya gini. 6. Berarti kalau saya pangkat 2, otomatis ini akarnya hilang ya. 6, akar 6, akar 6. Dan seterusnya. Oke ya. Nah, atau coba perhatikan. Ini kan dan seterusnya ya, seterusnya. Coba perhatikan. X ini nih. Kalau X kuadrat ini. Berarti yang ini, coba perhatikan yang ini. Ya, tidak lain adalah X kan?
Ya, berarti X kuadrat sama dengan 6X. Nah, X-nya bisa meniadakan ya. Berarti, tidak seperti ini. X kuadrat sama dengan 6X. Atau X kuadrat dikurang 6X sama dengan 0. Masih ingat yang seperti ini? Masih, berarti X-nya saya keluarkan. Ini jadi X dikurang 6 sama dengan 0. Berarti dua kemungkinan nih. X-nya sama dengan 0. Ya. Atau yang ini. X sama dengan berapa? X kurang 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan berapa? Ya, X sama dengan 6 ya. Jadi langsung saja. Ini kan ya pasti bingung di sini ya. Ya ini saya keluarkan X-nya. X-nya saya keluarkan, berarti tinggal X di dalam. Ini tinggal 6. Nah, X dikali X kurang 6 sama dengan 0. Supaya 0, X kali ini, ya. Jadi X-nya itu sama dengan 0. Sedangkan yang ini, X kurang 6-nya, X-nya sama dengan 6, ya. Jadi, jawabannya adalah 6. Contoh lain, misalnya, contoh akar 7, tapi harus seperti ini bentuknya ya. Tidak bisa kalau misalnya akar 8, akar 7, akar 5, oh tidak bisa. Nah, tinggal kita misalkan X sama dengan berapa? Ya ini, 7, akar 7, akar 7, akar 7, dan seterusnya. Berarti X kuadrat jadinya adalah 7 akar 7 akar 7 akar 7 akar 7 dan seterusnya ya. Berarti X kuadrat sama dengan berapa? 7X. Berarti X kuadrat dikurang 7X sama dengan 0. Berarti X dikurang 7 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0 yang ini. Ya, X-nya sama dengan 0. Kemudian yang ini X-nya sama dengan 7 ya. Oke, jadi ini jawabannya. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nilai dari 15 kuadrat tambah 203 tambah 322 dikurang 524 sama dengan. Nah, masih ingat rumusnya? Jadi trik ya. Trik. Masih ingat teman-teman? X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan X tambah Y. X kurang Y. Nah, coba kita lihat di sini nih. Saya tulis ulang 15 kuadrat tambah 203 tambah 322 pangkat 2 dikurang 524 kuadrat sama dengan bla bla bla. Ini dapat saya tulis menjadi 15 kuadrat ya. 15 kuadrat. Sedangkan yang ini coba pelan-pelan. Ini kita jumlahkan. Ini berapa jumlahnya nih? 203 tambah 322 berapa? 525. Berarti ini saya tambah 525 kuadrat dikurang 524 kuadrat. Nah, oke. Kalau dapat angka seperti ini yang hampir-hampir mendekati, nah caranya adalah bawa dalam bentuk ini. Nah, ini kan bisa saya kasih dalam kurung kan? Boleh, karena ini kan sederajat. Oke, nah jadinya 15 kuadrat ditambah, kalau saya bawa dalam bentuk seperti ini saya bawa begini, berarti 525 ditambah 524 ini dalam kurung
525 dikurang 524. Ya kan? Berarti ini 15 kuadrat ditambah. Ini berapa nih? 525 tambah 524. Berapa jawabannya? Ini 525 dikurang 524. Nah, kalau ini diselesaikan, ini kan angkanya gampang ya. Nah, nanti dapat 1049. Ini berapa nih? Ini kan pernah saya suruh untuk hafal, berarti jawabannya adalah 225 ditambah 1049. Jawabannya adalah 1274. Nah, ini dari mana ini? Ya, ini 525 tambah 524 berapa? 9, 4. Nah, 10 kan? Sedangkan ini berapa? 1. Ya, 1049 kali 1 ya dapat ini. Oke, nah nanti dapat ini jawabannya. Atau misalnya saya kasih yang angka-angka yang mudah, misalnya 5 kuadrat ditambah 5 ditambah 4 pangkat 2 dikurang ini contoh ya. Dikurang berapa nih? Dikurang 8. Kuadrat sama dengan berapa? Nah, ini selesaikan dulu. Berarti 5 kuadrat ditambah ini berapa? Sorry, ini saya kasih 9 ya. Ini saya kasih 9. 5 tambah 4. Oh, bukan 9. Tetap 8. Oke. 5 tambah 4 berapa? 9 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan bla bla bla. Nah, ini kan bisa dalam kurung. Iya kan? Ini jadinya 25 ditambah ini, coba perhatikan bentuk yang ini. Berarti kalau bawa ke bentuk ini jadinya 9 ditambah 8 ya. Kemudian 9 dikurang 8. Nah, sama dengan 25 ditambah ini berapa nih? 9 tambah 8? 17 kali 1. Nah, dapat jawabannya ya. Jadi 25 tambah 17. Berarti berapa jawabannya? 4 ya, 42. Nah, seperti itu. Ini angkanya kecil ya, angkanya kecil. Tapi kalau angka besar seperti ini akan sangat bermanfaat. Jadi, bermanfaat jika angkanya jika bilangannya besar. Bilangannya besar. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. 60,1% dari 49% dari 10% adalah. Nah, ini ada triknya nih. Ini kita hanya bisa memprediksi saja. Jadi triknya cari angka mendekati. Cari angka yang mendekati. Nah, gimana caranya? 60,1% itu mendekati berapa? Ya, 60%. Kalau 60% masih ingat cara mengubahnya ini? Ya, 60 per 100. Nah, berapa ini? 6 per 10? 3 per 5. Ya kan? Nah, sedangkan 49% itu yang mendekati berapa? 50%. 50 per 100 berarti 1/2. Kemudian 10% ya. 10% kan gampang ya. 1/10 berarti 10/10. Nah, sekarang 60,1 dari 60,1% dari 49% dari 10% berarti langsung saja 3 per 5 dikali 1/2 dikali 1/10. Nah, ini kelipatan berapa? 5 kali 2 penyebutnya. 5 kali 2 10. Ini 100. Oke. 3, 1,
1. Nah, kalau mau hitung manual, gini. Kalau mau hitung manual ya, cara manualnya berarti ini 100. 100 bagi 5 berapa? 4 kan? Nah. 100 bagi 5 berapa? 20. 20 kali 3, 60. Tambah 50. Ya. Ditambah berapa lagi? 100 bagi 10. 10. Ya kan? Jadi berapa jawabannya? 60 tambah 50 tambah 10. 60 tambah 50 tambah 10. Ini 120 per 100. Wah, bentar. Kayaknya ada kesalahan ini. Kesalahan hitung di sini. Ini terlalu besar. Kita pakai saja ini. 10. 10 bagi 5. 2. Berarti ini 6 ya. Kemudian. Oh, sorry. Ini perkalian. Aduh, maaf. Maaf. Ini tuh seharusnya. Ini tadi saya kira penjumlahan ya. Ini ternyata perkalian. Berarti langsung saja. Ini enggak usah ada ini ya. Enggak usah ada ini. Ini saya hapus. Sama dengan 5 kali 2 kali 10 ya 100. Kemudian 3 kali 1 kali 1 3. Jadi 3 per 100 jawabannya berapa? 0,03. Ini jawabannya ya. Jadi maaf ya, tadi ini saya kira ini penjumlahan ya, padahal sebenarnya perkalian. Oke, jadi jawabannya adalah 0,03. Ini ya. Contoh lagi misalnya. Contoh. Misalnya 49,9% dari 19,9% dari 9,9% sama dengan berapa? Ya, jawabannya adalah tinggal kita yang mendekati. Ini 49,9%, yang mendekati itu kan 50%. Kalau yang ini berapa persen? 20%. Yang ini 10%. Kalau 50% berapa? 1/2. Kalau 20% berarti 20 per 100, berarti 1/5. Kalau 10% berarti 1/10. Ya sudah. Berarti 1/2 kali 1/5 kali 1/10. 2 kali 5, 10 kali 10 berarti 100. Ini 1. Ya, berarti jawabannya adalah 1/100 atau 0,01. Jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nilai dari 25% tambah 3/2 dibagi 3/6 dikurang 7/5. Nah, hati-hati. Ingat enggak 25% ini berapa? 25% itu karena ini pecahan biasa, berarti kita ubah ke pecahan biasa ya, 1/4 ya. Berarti tambah 3/2 ditambah 3/16 dikurangi. Oh, sorry, ini bukan tambah ya. Ini bagi. Ini bagi. Ini bagi. Maaf, saya ini kurang jelas. 7/5. Jadi berapa? Nah, hati-hati. Di sini ada, saya tulis ulang. 1/4 ditambah 3/2 dibagi 3/16 dikurang 7/5. Sama dengan berapa? Di sini ada tanda bagi. Berarti kita harus kerja ini dulu ya. Ini dulu. Nah, ini gimana hasilnya nih? Bagaimana lagi caranya? Ya, kali silang. Ya, berarti kalau kali silang atau boleh saya buat seperti ini. 3/2 dikali. Kalau saya kali di sini berarti ini harus saya tukar. Berarti 16/3. Nah, 3 ini kita coret. Ya, 16
Kan 3 bagi 3 kan 1. Jadi kita coretkan. Sisa 1 ya. 16 dibagi 2 berapa? 8. Berarti 1 kali 8? 8. Berarti yang ini nih 8 hasilnya. Berarti 1/4 ditambah 8 dikurang 7/5. Nah, jawabannya berapa? Oke, ini kan positif dengan minus, penjumlahan dan pengurangan. Berarti cari penyebutnya. 20 ya. Ini saya kasih bagi 1. 20 bagi 4 dikali 1 ya 5. Ditambah 20 kali 8 berapa? 160. Dikurang 20 bagi 5 berapa? Nah, 4 kali 7, 28. 5 tambah 160 dikurang 28, jawabannya berapa? 137 dibagi 20. Nah, ini karena jawabannya, oh ini saya maaf ya, ini saya tidak menampilkan jawaban ya. Oke, jawabannya itu dalam pecahan campuran. Berarti kalau pecahan campuran gini caranya, 137 dibagi 20. Nah, ini berapa nih yang mendekati? 6 ya. 6 kali 20 kan 120. Ini berapa? 7. Kemudian ini berapa? 1. Berarti jawabannya adalah 6 17/20. Nah, ini jawabannya ya. Jadi jawabannya itu A. Cuma di sini saya tidak tampilkan. Oke, kita lanjut di nomor selanjutnya. Jika X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan X kuadrat 2XY tambah Y kuadrat, maka nilai dari X, Y, Z adalah, nah, ini masih ingat enggak? Yang aturannya tuh X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Ini kan bisa saya tulis menjadi X tambah Y kuadrat. Iya kan? Nah, berarti coba perhatikan. Dia kan ini Z. Z sama dengan X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Yang ini bisa saya ubah menjadi bentuk seperti ini. Berarti ini berapa nilainya? X-nya berapa? Ya 2. Z-nya, Y-nya berapa? 3. Pangkat 2. Berarti 2 tambah 3. Berapa 2 tambah 3? 5. 5 pangkat 2? 25 ya? Oke. Jadi 25. Berarti Z-nya itu sama dengan 25. Nah, berarti X, Y, Z itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 25. Jawabannya berapa? 150. Ya, jelas. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang jika A lebih kecil B, lebih kecil C, dan D lebih kecil C dan lebih kecil E, maka trik. Oke, saya tuliskan trik. Masih ingat enggak? A lebih kecil B, lebih kecil C. Kemudian D lebih kecil C, lebih kecil E. Nah, dari sini, nah, coba. Berarti kalau saya susun, jadinya apa? A tambah D lebih kecil, ya. B tambah C. Coba perhatikan. Ini tambah ini tambah ini, tambah ini. Nah, pasti lebih kecil juga dengan C ditambah E. Iya kan? Nah, kan coba ini. Ini kan A lebih kecil B lebih kecil C. Sedangkan D lebih kecil C lebih kecil E. Oke, maaf saya cas dulu ya. Nah, kalau begitu berarti kita peroleh ya. Diperoleh, apanya diperoleh? 1. A ditambah D ya, lebih kecil B tambah C. Nah, yang kedua, A tambah D lebih kecil C tambah E.
Yang ketiga, B tambah C lebih kecil C tambah E. Nah, dari sini coba simpulkan. Yang mana yang benar? Ya, berarti A tambah D lebih kecil C tambah E. Itu di pilihan E. Nah, karena A, B, C, dan D-nya itu salah. Oke. Baik, demikianlah pembahasan soal berhitung cepat pada episode kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.